Saya ingin tanya kepada saudara, sebutkan satu aktivitas atau satu kata saja yang paling penting dalam hidup kita sebagai anak-anak Bapa di surga. Itu apa? Ayo, sebutkan satu aja. Menyembah, bersyukur, apa? Doa, apa lagi? Ayo, memuji, apa lagi? Apa? Loh, ayo jawab, nggak usah ragu-ragu. Mengasihi, apalagi? Ayo. Salah semua. Loh, betul saudara. Itu semua betul, tapi salah. Loh, kok bisa betul tapi salah? Karena yang saudara sebutkan tadi adalah buahnya. Nah, saudara belum ketemu bijinya atau intinya. Ayo kita lihat. Kejadian 5 ayat 22. Jangan bilang, oh gitu, awas ya. Jangan baca itu. Kejadian 5, 22. Ini yang Papa cari dari kita semuanya. Apa? Bergaul. Saya tahu motivasi jawaban saudara tadi. Menyembah, berdoa, mengasihi. Apalagi tadi? Bersyukur, ya. Maaf ya. Itu konsep agamawi. Orang yang beragama pasti mikir aktivitas dengan tentu seperti itu. Menyembah, bersyukur, berdoa, mengasihi. Kenapa? Justru agama itu membuat Tuhan jauh dari manusia. Setuju gak saya ngomongin? Mengapa agama itu membuat manusia jauh dari Tuhan? Tuhan pun jadi jauh dari manusia. Sebab agama itu penuh peraturan. Sebagai pribadi yang sulit dijangkau. Gini aja dah, gampangnya aja. Ya tadi sepanjang jalan saya dengan Ira cerita. Jokowi, apa yang membedakan dengan presiden-presiden sebelumnya? Sederhana, bukan. Rendah hati, berusak-berusuk, bukan. Gini yang paling gampang. Jokowi apa? Enggak apa-apa ngomong. Apa? Iya, betul, melanggar protokol, belusukan, rendah hati. Tapi bukan itu intinya. Jokowi adalah satu-satunya presiden dari 7 presiden Indonesia ini yang bisa disentuh oleh rakyat. Betul tidak? Bisa disentuh loh dia. Maka itu waktu kampanye, hal yang lucu buat saya, beritanya begini. Tangan kiri kanan Jokowi penuh luka-luka. Saya pikir, kenapa itu diberitakan? Saya nggak nangkep waktu itu. Tahu jawabannya kenapa? Kesogok-sogok kuku itu loh. Orang salaman semua. Jadi tangannya luka. Saya tertawa tuh dengar itu. Nah saudara, agama membuat Tuhan gak bisa disentuh. Ya atau tidak? Karena penuh dengan peraturan. Saudara bayangkan konsep ini. Tidak ada kitab suci agama apapun di dunia kecuali kitab suci kita yang namanya kebenaran. Yang maha besar, pencipta alam semesta, itu mau bergaul. Bayangkan. Ayo jujur, apa yang muncul di benak kita begitu kita mendengar kata bergaul? Ayo muncul pertama apa cepat? Akrab. Kata bergaul menunjukkan kaku enggak? Enggak. Kata bergaul menunjukkan ada jarak enggak? Tidak. Yang penting, orang yang bersahabat bergaul punya rahasia enggak? Nah, masih ingat jam-jam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap? Dia berkata begini, mulai sekarang aku enggak nyebut lagi kamu apa? Hamba. Tapi apa? Sahabat. Loh, ini kok lihat wajahnya kayak enggak tahu sebetulnya. Saya nanya deh, Yohanes 15 ayat 15. Kok wajahnya itu enggak sumringah gitu loh. Ini bergaul loh dengan Tuhan yang luar biasa. Oke, Yohanes 15 ayat 15. Maka itu saya katakan tadi, begitu mendengar kata bergaul akrab, betul. Enggak ada jarak, betul. Tapi yang paling penting ya, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Lanjut. Mana? Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah apa? Memberitakan apa? Baca. Iya, kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Apa arti kalimat aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku? Berarti ada rahasia nggak disembunyikan Tuhan Yesus? Nggak ada. Semua kita pernah remaja tuh?
Loh, pernah nggak? Jangan sampai umur 7 terus langsung 18, menakutkan nanti. Nah, waktu kita remaja, apa salah satu sikap dan kebiasaan anak-anak remaja? Punya sahabat. Loh, ya atau tidak? Loh, saya tanya kok jawab loh. Betul? Salah satu ciri orang remaja, anak remaja adalah apa? Punya sahabat. Masih ingat sahabat dulu? Apa-apa dibicarakan. Bahkan sampai aku hari ini berak 3 kali lu. Betul enggak? Semua cerita lu, ya betul itu. Nah, waktu anak-anak remaja punya sahabat, lebih dengar mamanya atau lebih dengar sahabatnya? Nah, itu fakta. Antara anak ini dengan orang tuanya dan dia dengan sahabatnya, siapa yang gak punya rahasia? Ngerti pertanyaan saya? Dengan orang tua anak remaja bagaimana? Nutup-nutupi, betul nggak? Tapi dengan sahabatnya cerita semua. Maka itu satu-satunya hal yang sangat menyakitkan dalam persahabatan ketika ada yang bocor mulut. Betul tidak? Itu sakit sekali. Karena aku sudah janji jangan ngomong siapa-siapa. Kenapa kamu ngomong? Nah, saudara lihat nih, antara Papa di surga dengan kita manusia berdosa ini nggak ada rahasia. Aku sudah memberitahukan semua. Nah, pertanyaannya, seberapa jauh saudara menjadi Kristen dengan keakraban ini, dengan pergaulan ini? Maaf ya, jangan saudara, saya tidak bermaksud untuk menghakimi atau saudara membanding-bandingkan, tidak sungguh. Tapi saya mau bicara kepada saudara. Menurut saudara, banyak atau sedikit hamba Tuhan yang bisa bergaul dengan orang lain? Nah, itu salah. Tuhan saja mau bergaul kok. Baru pendeta sudah jaim. Waktu Jokowi naik pesawat kelas ekonomi, saya masukkan di sosial media, saya khotbah di mana-mana. Itu pendeta hobinya bisnis kelas bertobat itu. Pakai uang jemaat saja kok. Ada yang tersinggung, terus balas kok, itu uang saya. Walaupun duitmu, kan sayang, bagikan aja pada orang miskin. Toh nyampainya juga bareng. Betul enggak? Serius saya berkata. Dengan kejadian itu saudara, menteri-menteri yang sok-sok itu bertobat. Presiden saja. Bayangkan pemerintah Singapura menawari protokol penyambutan. Dia enggak mau. Begini kata Jokowi, kami datang sebagai pribadi karena anak wisuda, bukan urusan negara. Bayangkan. Nah, Tuhan yang dalam agama itu menjadi Tuhan yang sulit dijamah. Kasihan dia. Oke, 2 ayat lagi. Mazmur 24 ayat 15. Ayo kita lihat ayat ini. Mazmur 25 14. Saya selalu berkata kepada banyak orang, saya itu pendeta itu hanya kalau lagi khotbah. Kalau enggak khotbah saya enggak mau dipanggil pendeta. Supaya enggak ada jarak, oke? Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Pertanyaan ini jangan tutup dulu ya. Kalau saudara baca firman ini, siapa yang punya inisiatif bergaul dengan siapa? Ngerti pertanyaannya? Siapa? Antara kita dengan Bapa di surga, siapa yang punya inisiatif? Bapa di surga. Bukan dari pihak kita loh. Ini yang saya terharu sekali. Papa engkau luar biasa. Begitu rupa dia menyatakan diri kepada kita tanpa jaim. Ngerti kata itu ya? Tanpa jaim. Dia apa adanya. Dan apa yang terjadi? Kalau Bapak sudah bergaul karib dengan kita ini, dan apanya? Ayo, dan apanya? Perjanjian. Boleh nggak saya ganti dan rahasianya? Sama bukan? Dan rahasianya diapakan? Diberitahukan ke siapa? Ke kita. Jadi nggak ada jarak. 1 Yohanes 1 ayat 1. Ini yang kita harus betul-betul luar biasa. 2 hari ini dunia kaget. Kenapa? Karena Jokowi memerintahkan Kementerian Kelautan untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri itu. Belum pernah terjadi loh. Bayangkan, yang terakhir 10 tahun jadi presiden, ngapain itu? Ini baru sekian minggu jadi presiden, suruh buat gebrakan yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena dia hatinya ada di rakyat. Tuhan dalam agama hatinya jauh dari manusia. Setuju saya ngomong ini? Karena sulit dijamah. Lihat. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami,
yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang siapa? Siapa itu? Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, indera kita bisa mengenali Tuhan kita. Kok nggak amin sih? Amin. Di dalam agama indera kita nggak dipakai karena Tuhan itu terlalu jauh. Apalagi yang terakhir, yang telah kami raba dengan, lu baca, dengan tangan kami. Jadi dekat nggak Tuhan dengan kita? Sangat dekat, sampai kita bisa menyentuh Dia. Tanya pada diri sendiri, sampai akhir 2014 ini, sedekat apa atau sejauh apa saudara dengan Bapa di surga? Setelah kita tahu Dia rindu bergaul dengan kita, ayo mulai hari ini pupuk hubungan kita dengan Dia, bukan dalam konteks agama. Tadi sebelum mulai Peter tadi dengar saya ngomong dengan Musa. Musa mau doa dulu, tanya Tuhan. Saya bilang, ya ampun Musa, Tuhan itu jangan direpoti dengan hal-hal yang kita bisa ambil putusan sendiri. Setuju gak saya ngomong ini? Tuhan itu urusannya sudah banyak. Masa hal kecil aja Musa mau tanya Tuhan, pret gitu loh kok Tuhan jawab. Makal saya lihat. Kenapa? Karena Dia sudah memberi hak kepada kita. Loh, betul tidak? Dia memberi kita otoritas, termasuk bumi ini. Aku serahkan otoritas bumi kepada kamu, kelola. Dan setelah Papa menyerahkan otoritas itu kepada kita, Dia nggak mau ambil lagi. Itu urusan. Hebat sekali Papa kita. Jadi agama itu membuat Tuhan, ngerti kata ini, menjadi pribadi yang complicated. Apa itu bahasa Jawanya complicated? Bulet, ruwet. Terima kasih. Setuju saya ngomong ini? Apakah Tuhan itu ruwet? Menurut jawab, apakah Tuhan itu bulet? Enggak. Dia fair. Dia Papa yang apa adanya. Maka itu hiduplah dengan Dia, dengan apa adanya. Jangan pakai tutup-tutupan. Amin. Dia mau kita terbuka. Oke, saya beri contoh lagi. Masih lama. Mudah-mudahan jam itu mati. Ya, ada 2 ayat lagi. Ayo kita lihat. Sampai lali ngomong jam tadi. Sudah, jangan tertawa. Keluaran 33. Ya, Keluaran 33 ayat yang ke-9. Ini sekarang Musa yang di Alkitab ya, bukan Musa duduk di sini loh ya. Ayat 9. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu. Jadi Musa buat sebuah tenda, karena waktu itu bait suci belum dibangun. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan terus dan berhenti di pintu kemah. Stop dulu. Tanda Yahweh Tuhan hadir, sehingga bangsa itu tahu kalau siang dengan tiang awan turun, kalau malam dengan api. Nah, pertanyaan saya dengan kembali lagi coba dari kalimat pertama. Pertanyaannya begini. Maka itu saudara, kalau kita baca Alkitab, diskusi dengan Papa, munculkan pertanyaan-pertanyaan. Maaf tadi saya cerita. Kenapa kalau saya ngajar saya selalu banyak bertanya? Karena itu cara Roh Kudus ngajar saya. Salah satu ciri anak kecil, banyak tanya enggak? Nah, anak kecil itu cerewetnya luar biasa. Dengar apa tanya, itu apa itu? Itu kenapa? Ya enggak, lihat apa? Kon apa itu? Nah, seharusnya begitu cara kita belajar Alkitab. Bongkar isinya dengan memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaannya begini. Melihat kisah ini antara Yahweh dengan Musa, siapa yang nunggu siapa? Ngerti enggak pertanyaannya? Ayo, siapa yang nunggu siapa? Nah, aneh. Bukan kita yang tunggu Dia, tapi Yahweh yang tunggu Musa. Artinya kalau Musa tidak ke situ, maka Papa enggak turun. Dahsyat enggak kalau begini? Maaf, banyak orang Kristen doa puasa, doa sekian jam, sudah merem lama sampai capek, melek lagi. Kok enggak ada Tuhan? Merem lagi, melek lagi kayak takocan nih, merem begitu. Enggak ketemu Tuhan. Karena konsep agama yang dipakai, aturan-aturan yang menjelimet, yang ruwet, yang bulet, membuat Tuhan sulit ditemui. Maaf, dan tidak sedikit hamba-hamba Tuhan memberi peraturan-peraturan tambahan untuk menjumpai Tuhan. Jangan membebani orang. Katakan amin. Yesus datang membuka jalan
Sehingga Taurat nggak perlu kita gunakan lagi untuk menemui Papa. Ini yang luar biasa. Selanjutnya, kalimat berikut. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Pertanyaannya lagi, siapa yang ngomong duluan? Ayo, nah, kok bisa? Bukan Musa yang nyerocos duluan. Ayo jujur, hampir 100% baik pendeta maupun orang Kristen, kalau disebut ayo berdoa, yang nyerocos duluan siapa? Nah kita. Padahal enggak. Papa yang ngajak Musa bicara. Luar biasa. Terus lebih hebat lagi, ayat 11. Nah ini dia. Dan Yahweh bagaimana? Ayo kembali, bukan Musa. Yahweh dulu berbicara kepada Musa dengan, teruskan baca. Teman-teman seperti, nah, seorang bicara pada temannya. Ayo saya berikan konsep ini. Papa di perjanjian lama dan Papa di perjanjian baru, mana yang lebih gampang ditemui? Perjanjian baru dong. Ini kan sulit Taurat, tapi toh kita melihat begitu akrabnya sampai ngomong ada hadapan muka. Nah, kalau agama begitu Tuhan nongol ke orang itu pasti jerit-jerit. Betul nggak? Lari pasti. Tapi Papa kita tidak begitu. Percaya? Loh, percaya nggak? Mulai hari ini kita bisa jumpa dia sewaktu-waktu. Oke. Kejadian 18 ayat 1. Saya mundur. Ini kisah tentang Abraham. Luar biasa. Ya, Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Saya stop dulu. Di dalam bahasa agama, apa arti kata pencipta alam semesta menampakkan diri pada seseorang? Kalau dalam bahasa agama itu berarti orang itu sedang apa? Ayo dalam konsep agama. Kalau Tuhan hadir pada seseorang berarti orang itu sedang apa dalam konsep agama? Berdoa, betul. Apalagi kusuk, betul enggak? Sedang sikap hormat, betul tidak? Itu agama. Tapi kita akan lihat yang maha besar, yang maha kudus menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbanten di Mamre. Ada pohon besar. Lanjut. Sedang Abraham duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Kita tinggalkan dulu kehadiran Yahweh Tuhan, tinggalkan. Tapi ayo kita diskusikan sikap Abraham. Hari panas terik, ada orang duduk di pintu kemah, yang mana zaman itu belum ada listrik, jadi nggak ada AC atau kipas angin. Jadi orang ini sedang apa? Loh kok angel tuh? Sedang apa? Loh enggak apa-apa, enggak usah ragu-ragu. Nah ini loh, agama enggak berani bahas ini karena terlalu sakral, terlalu kudus. Enggak, saudara Papa kita itu luar biasa. Kipas-kipas ngisis. Betul, ote-ote. Bukan ote-ote porong. Kenapa? Karena begini konsep saya. Waktu saya masih jadi guru sekolah minggu, jangan tersinggung ya, saya tuh lebih percaya anak-anak daripada orang dewasa. Setuju nggak saya ngomongin? Kenapa yuk? Kenapa kita lebih percaya anak-anak daripada orang dewasa? Karena anak-anak polos, orang dewasa banyak politiknya. Nah, saya selama jadi guru sekolah minggu, saya tuh menanya di semua kelas dari kecil sampai besar. Anak-anak, om tanya ya, menurut kalian Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Saudara tahu jawaban mereka? Gemuk, mereka jawab. Saya nggak tahu ada apa di benak anak-anak itu sehingga mereka berkata Abraham itu gemuk. Ya sudah, saya percaya. Sekarang bayangkan orang gemuk kepanasan. Loh, saya tanya, kira-kira pakai baju nggak hari itu dia? Nggak usah lah, kita ngomong apa adanya yuk. Pakai baju nggak Abraham? Nah itu mana ote-ote tadi. Mari kita merem sebentar. Orang gemuk kepanasan duduk di pintu kamar nggak pakai baju. Kira-kira gaya duduknya kayak apa? Ngerti maksud saya? Loh ayo, santai enggak? Leye. Ini yang saya kagum. Papa engkau luar biasa. Dalam kondisi enggak ada sikap rohani sama sekali. Lagi kepanasan kok. Apakah Abraham lagi nyembah? Jengking? Enggak. Lagi kepanasan, pasti kipas-kipas. Papa hadir. Ini perjanjian lama loh.
Maka itu pertanyaan penting buat orang Kristen, bukan berapa kali seminggu ke gereja, bukan berapa jam berdoa, bukan berapa ayat yang kamu baca sehari, bukan. Pertanyaan penting adalah seakrab apa kita dengan dia. Amin. Seakrab apa? Ini konsep penting dalam hidup kita. Papa itu rindu dekat dengan kita, sangat merindukan. Jangan menjauh. Maka itu jangan beri peraturan macam-macam. Papa cuma minta satu, hidup kudus. Dah, itu saja. Setuju gak saya ngomongin? Udah, cuma itu. Aturan, mikir sendiri. Pokoknya kamu kudus, baru bisa jumpa dia. Jangan nyentuh yang jahat, sudah. Tapi agama, waduh, aturannya minta ampun. Jelasnya, betapa Papa itu ingin akrab dengan kita. Maka itu satu-satunya agama di dunia yang mengajarkan pencipta alam semesta dipanggil Papa atau Ayah. Itu cuma Tuhan Yesus yang mengajarkan. Nah, kalau dia sudah buka pintu selebar itu, ayo kita dekat, ayo kita mendekat, jangan kita menjauh. Saya harap sampai di poin ini tidak ada lagi seorang pun di antara kita yang ngaku Kristen, apalagi sudah lama jadi Kristen. Saya ini kalau ketemu orang-orang yang sudah lama Kristen, ya apalagi ketemu orang tua, saya itu belajar. Saya tanya, Om sejak kapan jadi Kristen? Lupa nih, pokoknya Tugu Pahlawan belum ada. Saya tahu tahun berapa Tugu Pahlawan dibangun? Nih tinggal di Surabaya nggak tahu sejarahnya. Awas kamu, tak usir kalau saya jadi balai kota. Tugu Pahlawan dibangun tahun 61. Insinyurnya namanya Insinyur Lee, dosen ITS, sudah meninggal. Ya, saudara, selama apapun kita jadi Kristen, itu bukan ukuran. Ukurannya adalah seberapa akrab kita dengan Tuhan, seberapa dekat bergaul, yang enak sekali kita diskusi dengan dia dalam segala hal. Dan itulah yang Papa rindukan atas kehidupan kita. 2 Samuel 5 ayat 17. Kita belajar dari keakraban Daud dengan Papa di surga. 2 Samuel 5 ayat 17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, ya, seperti Jokowi dilantik, saya baru tahu loh, tadi kemarin berita. Ternyata DPR kita ini kurang ajar betul. Sudah dilantik apa ini DPR itu ya? Ternyata sampai kemarin di gedung terhormat di Indonesia, gedung MPR DPR itu nggak ada foto presiden dan wakil presiden. Saya dengar berita kemarin, terlalu memang DPR ini bencinya pada Jokowi luar biasa, tapi ya keadilan Tuhan. Nah, saya mau ceritakan ini saudara supaya tahu. Begitu Jokowi dilantik jadi presiden, yang musuhnya enggak terima. Seperti Filistin. Begitu mereka dengar Daud dilantik jadi raja, mereka marah. Ketika didengar, ya, apa yang dibuat? Lanjut, maka majulah berapa orang? Semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Kalau sedang mengikuti berita, wah ini seru betul. Jokowi nggak balas apa-apa. Waktu kampanye dijelek-jelekan, obor rakyat juga didiamkan sampai sekarang. Nah, berita yang mengagetkan kemarin malam, SBY marah kepada Golkar karena membohongi. Bahkan dia menandatangani, saya lupa siapa namanya, marah. Saya akan nuntut karena saya diperalat kalau begitu. Tanda tangan saya nggak diakui. Kan dulu mereka buat koalisi untuk menyetujui undang-undang pemilihan itu lewat DPR. Tiba-tiba Golkarnya mundur. Ya ini ribut besar. Nah kalau Golkar mundur berarti Partai Demokrat, lalu apalagi pasti akan PAN ya, akan gabung ke koalisi Indonesia Hebat. Wah seru sekali, ini pembelaan Tuhan yang luar biasa. Nah ketika Daud diserang, berarti masalah enggak ini buat Daud? Masalah tidak? Masalah, baru jadi raja, belum siap apa-apa, diserang musuh sebanyak itu. Lihat sikap Daud, dia lari ke kubu pertahanan. Logikanya, kalau seorang presiden, kepala negara, negara sedang diancam musuh, diserang musuh, yang dibuat apa? Rapat dong ya. Kumpulkan semua penasihat, panglima, menteri, mau buat apa. Tapi Daud rapatnya dengan siapa? Lanjut. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar Refaim, lanjut. Nah ini loh,
Saya mau tanya saudara, di dalam bahasa agama, Daud ini sedang apa? Berdoa. Tapi apa yang ditulis oleh kitab suci kita? Apa bedanya berdoa dan bertanya? Kitab suci kita menulis bertanyalah Daud kepada Yahweh. Tapi dalam bahasa agama ini sedang berdoa. Apa bedanya bertanya dan berdoa? Ayo, jangan menerangkan arti kata itu, jangan. Yang saya tanya itu motivasi kata itu. Kalau doa itu motivasinya apa? Kalau bertanya itu motivasinya apa? Ngerti nggak? Ayo. Oke, kok kelihatan wajah bingung. Nah, itu yang saya tunggu. Bertanya itu menunjukkan keakraban. Berdoa itu menunjukkan formalitas. Dan saya akan buat saudara kaget. Dari Nuh, termasuk Heno ya. Heno, Nuh, terus semua. Musa dulu atau Yusuf dulu, saya lupa saja. Musa ya, Musa, terus Yusuf, terus Abraham dulu dong. Ya, dari Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, terus sampai Daud terus. Tidak ada satupun tulisan di kitab suci kita berdoalah Nuh, berdoalah Abraham, berdoalah Musa, berdoalah Daud. Tidak ada. Yang ada adalah kata-kata gini: bertanya, diskusi, minta pendapat. Nggak ada kata doa. Termasuk Paulus, 1, 2, tapi yang lain bersekutu. Lihat pertanyaannya, konyol nggak kalau seorang kepala negara diserang musuh pakai tanya maju atau tidak? Loh ya atau tidak? Konyol nggak pertanyaan ini? Coba jawab. Konyol sekali. Sudah diserang musuh kok pakai tanya maju atau tidak? Pertanyaan saya, mengapa Daud mempertanyakan pertanyaan konyol ini kepada Bapa di surga? Siapa bisa jawab? Ini menunjukkan sikap yang luar biasa. Kenapa? Ayo, jamnya lu. Apa? Ayo, kenapa? Menunjukkan sikap apa dari Daud? Kok kayak belum makan semua sih ya uang. Padahal Ira tadi sudah makan loh. Walaupun cuma buah. Ayo cepetan. Menunjukkan sikap apa dengan bertanya, aku maju atau tidak? Apa? Kasih, bukan. Berserah, bukan. Masa saudara ini enggak ngerti? Apa? Bingung? Bukan juga kalau bingung. Ini loh, Daud mengandalkan Tuhan lebih daripada dia mengandalkan posisi. Itu nomor 1. Nomor 2, dia tahu ngadepi musuh sebesar itu enggak gampang. Baru dia berserah. Kalau papa nggak bilang maju, ya sudah. Karena aku nggak sanggup. Karena Daud bertanya, kalimat berikut, maka papa terus akan berserahkan. Maka papa bagaimana? Loh, karena Daud bertanya, papa menjawab. Nggak usah dibaca, akhirnya menang. Betul tidak? Tapi lihat ayat 22. Tiba-tiba ada masalah baru lagi. Tapi orang yang sama. Nah sayang, Samuel yang menulis kitab ini nggak menunjukkan jarak berapa minggu atau berapa bulan atau berapa tahun, nggak tahu. Tapi pokoknya ada masalah lagi, bentuknya sama. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refai. Mari kita jujur pada diri kita sendiri sebagai manusia. Pernah punya kasus dan masalah, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Enggak lama masalah yang sama datang lagi. Jujur, tanya lagi atau hantam aja? Sebagai manusia, hantam saja. Ngapain tanya? Tapi ini yang kita belajar, keakraban Daud dengan Yahweh Tuhan. Setelah itu, maka apa? Nah ini yang saya kagum. Kok tanya lagi? Kembali, inilah keakraban, kedekatan. Daud mau betul-betul menunggu apa yang Tuhan ingin, karena dia nggak sanggup. Arti kedua, jangan hidup dengan pengalaman masa lalu. Setuju saya ngomong ini? Kalau Daud pakai pengalaman masa lalu, nggak usah bergaul lagi, hantam saja. Saudara, ketika di hidup ini banyak gelombang, banyak badai, banyak hal yang macam-macam. Mari kita jujur, siapa yang kita andalkan dalam hidup? Harus Tuhan. Ini yang kita harus pelajari dalam hidup kita. Ayat terakhir, Matius
pasal 14 ayat 14. Bagian terakhir ini bicara motivasi. Apa yang terjadi? Ya, kalau kita sudah akrab dengan Bapa di surga. Ya, sebelum saya lanjutkan ayat ini. Setelah tadi kita lihat dalam pergaulan ada keakraban. Betul? Sahabatnya. Yang kedua, dalam pergaulan ternyata lebih nurut dengan sahabatnya daripada orang tuanya. Setuju? Tanya. Kalau kita bergaul dengan Papa dan Papa yang ngajak bergaul dengan kita, harusnya kita akrab atau tidak? Harus. Yang kedua, kita harus lebih nurut siapa? Loh, pertanyaannya, harus lebih nurut siapa? Ya Papa, karena dia sahabat. Nomor 3 ini penting. Dalam pergaulan akan muncul yang paling indah. Apa? Setelah akrab, nurut. Masa kayak gak pernah bergaul. Senang bukan? Saya beri contoh. Waktu kita masih remaja, kalau kita punya teman baik, sahabat, kita ngikuti gak semua cara hidupnya, pakaiannya, model rambutnya, apanya semua? Iya atau tidak? Wajar atau tidak itu? Wajar. Nah ini loh. Dalam pergaulan itu ada influence, ada pengaruh. Kalau bahasa sehari ketularan. Iya atau tidak? Cepat jawab. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, itulah Bu Ira begitu tuh. Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau Papa bergaul karib dengan kita dan kita bergaul karib dengan dia, ayo, siapa yang seharusnya ketularan siapa? Awas kamu bilang Tuhan ketularan aku. Awas kamu. Ayo, siapa seharusnya ketularan siapa? Harusnya kita ketularan dia. Maka itu tanyakan lagi. Sekian lama aku jadi Kristen, bergaul dengan dia, apanya yang sudah nular? Dan apanya yang belum nular dari karakter Papa kita? Ngerti gak pertanyaan ini? Wis jawaban dewi. Tanya pada diri sendiri. Saudara, inilah kekristenan yang Papa minta. Jadi saya ulangi lagi. Apa satu-satunya hal aktivitas kita sebagai anak Tuhan yang Papa suka? Yang kuat jawabnya, bergaul. Kalau bergaul itu ada aturan, formalitas? Enggak. Bergaul itu bebas. Enggak ada orang bergaul ngomong pakai jam. Tunggu, belum jamnya enggak boleh ngomong. Wah, lucu. Nah, itulah agama. Kalau belum jamnya enggak boleh ngomong. Betul? Enak enggak itu dengan Papa kita di surga? Wah, enak sekali. Tuhan memberkati kita semuanya.